Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya, Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja. Sehat badannya, dilemparkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita treat horror, melanjutkan dari part kemarin. Oke, sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Jeng, kok jadi melamun? Sudah, jangan didengarkan kata mereka, hibur Bu RT. Ibu tersadar, kemudian dengan cepat memilah sayur yang akan dibeli. Tanpa pamit, segera ibu pulang. Ditahankan air matanya supaya tidak jatuh. Ibu tidak ingin kesedihannya diketahui orang lain. Cukuplah hanya ibu yang tahu keadaan Ratih di sana. Kriat, pintu terbuka. Ibu masuk ke dalam lalu menangis sejadi-jadinya. Tak rela anaknya dikatain orang. Bagaimanapun, semua kesalahan mereka sebagai orang tuanya hingga Ratih mendapat siksaan. Ibu menghapus air matanya dan melihat jam sudah menunjukkan pukul 9. Sebentar lagi bapak pulang dari sawah. Ibu menuju dapur untuk memasak. Selesai masak, ibu menyiapkan nasi dan lauk pauk di meja. Saat menyeduh teh panas, tiba-tiba gelas jatuh dan prang. Au! Pekik ibu kaget dan kepanasan. Ya Allah, ada apa ini? Apa yang terjadi? Batin ibu dengan perasaan tak enak. Bapak yang baru tiba mendengar bunyi gelas jatuh segera masuk ke dalam. Ada apa, Bu? Ibu tidak apa-apa kan? Ibu menggeleng lemah sembari melamun. Bapak segera memapah ibu ke kursi. Sudah, ibu duduk dulu, biar bapak yang bersihkan pecahan gelasnya. Bapak bangkit, kemudian mengambil sapu dan serokan sampah, lalu menyapu pecahan gelas. Bapak cuma menggeleng sembari melirik istrinya, semakin khawatir melihat keadaan ibu. Bu, ayo kita makan. Bapak udah lapar nih, ujar bapak menyadarkan ibu. Ibu mengangguk dan makan sedikit karena sudah tidak lapar lagi. Namun demi suaminya, ibu tetap melayani bapak. Pak, apakah sesuatu terjadi pada Ratih? Kenapa ya? Perasaan ibu tidak enak, tanya ibu galau. Ibu, jangan terus memikirkan Ratih. Nanti di sana dia pun tidak tenang. Bukankah perasaan ibu dan anak itu kuat? Bapak memegang tangan ibu dengan erat. Iya, Pak. Namun gelas tadi jatuh juga tiba-tiba. Padahal ibu sudah berhati-hati, balas ibu membela diri. Bapak menghela nafasnya kasar. Walaupun bapak terlihat tegar, tapi tidak dipungkiri hatinya lebih sedih dari ibu. Bapak terus membujuk dan menghibur ibu bila ibu terus menanyakan Ratih. Malamnya, ibu bermimpi lagi. Kali ini Ratih datang pada ibu sembari menangis, meminta maaf. Ibu, maafkan Ratih selama ini. Tidak pernah pulang menjenguk ibu dan bapak. Ratih tidak akan kembali lagi. Ratih, tunggu ibu. Nak, jangan tinggalkan ibu. Ibu terus menangis dalam mimpinya. Namun yang membuat ibu heran, Ratih memakai gaun putih dengan luka lebam di seluruh tubuhnya. Ya Allah, kenapa dengan tubuhmu, Nak? Apa yang telah terjadi dengan dirimu? Ibu membuka matanya, dan tak terasa dari matanya keluar air mata. Begitu dalam mimpi itu hingga terbawa di alam nyata. Ibu terisak dalam tidurnya, sesekali mengelap sisa air mata dengan selimut. Bapak yang mendengar isakan ibu terbangun, kemudian duduk dan melihat istrinya sedang menatap langit-langit sembari menangis. Ibu kenapa?
apakah bermimpi Ratih lagi? Tanya bapak. Ibu mengangguk tanpa menatap suaminya. Kemudian dengan suara lirih berkata, Ibu mimpi Ratih, Pak. Ratih bilang dia tidak akan kembali lagi. Itu cuma mimpi, Bu. Ibu terlalu merindukan Ratih, jadinya berpikir yang tidak baik. Hibur bapak. Tapi mimpi itu seperti nyata, Pak. Ibu melihat Ratih memakai gaun putih dan seluruh tubuhnya lebam penuh luka. Ibu khawatir terjadi apa-apa dengan Ratih, ucap ibu dengan sedih. Bapak yang mendengar ucapan ibu berpikir, mimpi itu selalu datang. Apa mungkin itu pertanda buruk? Bapak menjadi gelisah dan mencoba untuk menenangkan diri. Namun, tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka sendiri. Bapak terkejut, takut ada maling. Bapak segera beranjak dan berjalan perlahan membuka pintu kamar. Keluar dari kamar, Bapak celingukan mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan. Akan tetapi, tidak ada seorang pun. Apa mungkin maling itu di dapur? Kemudian Bapak berjalan menuju dapur, menghidupkan lampu, dan di dapur juga tidak ada siapa-siapa. Saat Bapak akan kembali ke ruang tamu, sekilas Bapak melihat bayangan perempuan bergaun putih sedang melayang menuju pintu depan. Bapak menajamkan matanya dan yakin itu persis sosok Ratih anaknya. Ratih, ujar Bapak. Sosok yang dipanggil Ratih itu menoleh. Kini Bapak bisa dengan jelas melihatnya. Sosok di depannya memang Ratih. Ratih, kamu pulang, Nak. Bapak dan Ibu sangat merindukanmu, ucap Bapak senang. Sosok itu tidak berbicara, tapi dari matanya menangis. Bapak yang melihatnya ikut sedih, kemudian berjalan maju mendekati sosok itu. Kemarilah, Nak, peluk Bapak. Ibu ada di kamar, mari kita temui. Namun, tak disangka sosok itu melangkah mundur. Bapak heran dan coba memanggil istrinya. Bu, kemari, Ratih pulang. Ibu yang mendengar panggilan Bapak terkejut dan bergegas bangun. Secepatnya menuju ruang tamu. Namun, sesampainya ibu tidak menemukan Ratih. Mana Ratih, Pak? Tadi di sini, Bu. Berdiri di hadapan Bapak, ucap Bapak juga heran. Ibu segera membuka pintu depan dan berharap mungkin Ratih ada di depan. Tapi lagi-lagi ibu kecewa. Tidak menemukan Ratih di sana. Hanya terpaan angin malam yang dingin. Ibu menggigil kedinginan dan masuk kembali ke dalam rumah. Bapak yang melihat istrinya sedih segera memeluk ibu. Sudah, Bu. Mungkin juga itu halusinasi Bapak. Sekarang Bapak paham dan juga merasakan sakit di hati Bapak, ujar Bapak terisak. Ibu hanya diam dalam pelukan Bapak. Hati ibu masih syok akibat mimpi tadi, ditambah halusinasi Bapak yang katanya melihat Ratih. Ibu seperti mendapat firasat kalau Ratih sudah meninggal. Gaun yang dipakai Ratih juga sama yang dilihat Bapak tadi. Ibu kembali terisak. Pak, ibu seperti mendapat firasat kalau Ratih sudah meninggal. Ratih sudah pergi meninggalkan kita selamanya. Ibu gak boleh ngomong gitu, tidak baik. Kita belum tahu keadaan Ratih sebenarnya. Mungkin Ratih di sana lagi sakit dan melantur dalam mimpi seperti ibu, kecam Bapak. Hati ibu tidak tenang sebelum melihat Ratih, Pak. Kita temui Ratih besok ya, bujuk ibu memohon. Ya sudah, besok kita pergi mencari dan melihat Ratih. Sudah, sekarang kita tidur dulu, biar besok punya kekuatan untuk mencari keberadaan Ratih. Ibu dan Bapak kembali ke kamar melanjutkan tidur mereka. Tapi ibu tidak bisa tidur lagi.
Matanya menatap langit-langit dan terbayang wajah Rati. "Nak, tunggulah. Besok ibu dan bapak akan datang melihatmu," batin ibu Syahdu. Pagi hari, cuaca bersinar terang, langit terlihat indah berwarna biru. Ibu sedari subuh sudah sibuk di dapur memasak banyak makanan untuk dibawa menjenguk anaknya. Ibu memasak sambil bersemangat karena akan berjumpa dengan Rati. Bapak juga sedari tadi sudah sibuk kesana kemari mencari alamat mertua Rati. Ditanyakan kepada RT setempat, karena mertua Rati seorang rentenir yang tidak pernah lama berada di kampung. Jadi jalan satu-satunya bertanya kepada kepala RT yang mencatat pendatang baru. Setelah mendapatkan alamat, bapak segera bergegas pulang. Dilihat ibu sudah menyiapkan bekal dan tas berisi pakaian. "Bagaimana, Pak? Dapat alamatnya?" tanya ibu penasaran. "Alhamdulillah, Bu. Untungnya Pak RT ada dan mencatat alamat besan kita itu." Bapak mengulurkan kertas alamat di depan ibu. Ibu tersenyum dan mengajak bapak sarapan dulu sebelum berangkat. Usai sarapan, bapak mengeluarkan semua barang yang dibawa, lalu mengunci pintu rumah. Baru saja mengunci pintu rumah, lewatlah Bu Rina yang selalu suka kepo. "Wah, mau kemana, Jeng? Pagi-pagi sudah pada membawa barang banyak." "Kami mau ke kota, Jeng. Mau jenguk Rati," jawab bapak. Ibu hanya tersenyum. "Loh, seharusnya kan sebagai anak Rati yang menjenguk kalian. Ini kok kebalik?" sindir Bu Rina. Ibu disindir merasa kesal dan menyuruh bapak lekas berangkat agar tak perlu lagi mendengar ocehan Bu Rina. Bapak dan ibu naik angkot sampai ke terminal. Lalu dari sana naik bus menuju kota. Terminal penuh lalu lalang bus yang datang maupun pergi. Bapak dan ibu naik bus. Tak menunggu lama, bus berjalan setelah penumpang penuh. Teriakan kondektur bus menambah suasana bertambah bising. "Ayo naik, bus akan segera berangkat." Ibu duduk di jendela agar bisa memandang luas di jalanan, melewati sawah yang sebagian sudah dipanen. Ada yang menguning, tak sedikit yang masih hijau. Sepanjang perjalanan ibu terus tersenyum. Hatinya begitu gembira sebentar lagi akan bertemu putri tercintanya. Bapak yang melihat ibu tersenyum pun merasa senang. Semoga setelah bertemu Rati, ibu tidak akan bermimpi buruk lagi. Di dalam hati bapak juga gembira akan dapat memeluk anak kesayangannya lagi. Sampai di persimpangan, bus berbelok dan mulai nampak bangunan tinggi di ujung jalan. Pertanda sudah mulai masuk kota. Kondektur berteriak lagi memberitahu dan membangunkan penumpang yang tertidur. "Oke, siap-siap, kita akan sampai di terminal kota. Jangan lupa barang bawaannya jangan sampai ketinggalan ya. Kami tidak bertanggung jawab apabila barang Anda sampai hilang." Bapak dan ibu bersiap-siap merapikan barang dan bus mulai masuk terminal. Setelah bus berhenti, mereka turun dengan perasaan lega, kemudian mencari becak untuk sampai di alamat rumah besan. Tukang becak manggut-manggut saat bapak menunjukkan alamat. Becak berhenti tepat di rumah besar dan tingkat. Bapak dan ibu terkagum-kagum, merasa putri mereka beruntung telah dinikahi orang kaya. Tukang becak membantu menurunkan barang dan bapak segera memberi ongkos. Begitu becak pergi, bapak segera memencet bel di gerbang rumah. Tak lama kemudian, pagar terbuka. Mak Bandot membuka pagar. Akan tetapi, saat dilihat tamunya adalah orang tua Rati, dia terkejut. "Besan?" Mak Bandot tidak menyangka orang tua Rati datang tanpa mengabari dahulu. Namun, bukan Mak Bandot namanya kalau tidak bisa berakting. Dengan pura-pura senang disambutnya kedatangan besannya. "Mari, masuk besan. Kok nggak bilang dulu mau datang? Biar Bandot yang jemput," cerocos Mak Bandot. "Maaf besan kalau terganggu ya. Ini ibunya Rati udah kangen katanya sama Rati.
ujar bapak melirik istrinya. Iya besan, sudah berapa tahun semenjak menikah, Rati tidak pernah pulang menjenguk kami. Saya bermimpi buruk tentang Rati. Apakah Rati sehat saja? Ucap ibu dengan sendu. Hush, bu, jangan bilang seperti itu, malu, bisik bapak sambil menjawil tangan ibu. Mak Bandot terhenyak takut. Kalau sampai orang tua Rati mengetahui kebenarannya, mereka bisa melaporkan ke polisi dan akan menangkap Mak Bandot sekeluarga. Mak Bandot lalu memanggil suaminya untuk mengalihkan perhatian besannya. Pak, sini pak, ada besan kita ini, teriak Mak Bandot. Pak Bandot datang dengan tergopoh-gopoh. Melihat orang tua Rati, Pak Bandot mengernyitkan dahinya. Sepertinya Mak Bandot tadi takut ketahuan juga. Namun dengan senyum yang dipaksakan, Pak Bandot menyambut tamunya. Loh, besan, jauh-jauh datang dari kampung kok gak ngabari? Biar kita bisa jemput, kata Pak Bandot sembari membantu membawa barang besannya. Gak apa-apa besan, kami tidak mau merepotkan kalian. Kami tahu kalian orang sibuk. Seloroh bapak tertawa. Setelah bapak dan ibu Rati masuk duduk di sofa, Mak Bandot izin ke belakang membuat minum. Pak Bandot menyusul istrinya. Kemudian di dapur berbisik-bisik. Bu, gimana ini kita menutupi soal Rati? Bapak diam saja, biar aku yang bilang pada mereka. Tapi nanti bapak mendukung apa yang akan kukatakan nanti ya, titah ibu yang diiyakan dengan anggukan bapak. Oh iya, itu kamar Rati, akan ku bersihkan dulu. Mana tahu mereka mau melihat, biar tidak curiga. Bapak kesana dulu, temani mereka bicara. Sementara bapak dan ibu Rati menatap sekelilingnya. Ruang tamu yang besar diisi sofa yang empuk dan lemari kaca besar. Beberapa guji besar maupun kecil berjejer rapi di lemari. Sungguh mewah sekali rumah ini. Beda dengan gubuk mereka di kampung. Melihat besannya datang, bapak dan ibu segera menjaga sikap dan tersenyum. Gimana besan? Apa capek perjalanan kemari? Tanya Pak Bandot berbahasa basi. Enggak kok pak, malah kami senang. Bahkan ibu Rati terus tersenyum sepanjang jalan. Bahagianya seperti ini, ingin ketemu anak, jawab bapak Rati. Bener pak, bahkan saya ada bawa banyak makanan untuk Rati. Pasti Rati kangen juga masakan ibunya, ujar ibu sambil meletakkan rantang susun di atas meja. Besan gak usah repot-repot, datang aja cukup. Rati di sini banyak makan, tidak kekurangan, balas Pak Bandot nyengir. Ibu Rati celingukan mencari keberadaan Rati. Merasa aneh, sedari tadi tidak menampakkan batang hidungnya. Rati kemana besan? Rati di villa sama Bandot. Beberapa hari terlalu sibuk Bandot sampai jatuh sakit. Jadi mereka ke villa untuk menenangkan diri sambil liburan, jawab Mak Bandot tiba-tiba keluar dari dapur sembari membawa nampan berisi minuman. Tentunya berbohong dengan mengatakan Rati di villa. Bapak dan ibu Rati manggut-manggut tersenyum. Akan tetapi ibu sedih tidak bisa bertemu Rati. Mak Bandot yang menyadari reaksi wajah keduanya segera berkata, maaf besan, kalau besan mau bisa masuk ke kamar Rati untuk melepas rindu, tawar Mak Bandot. Ibu Rati segera mengikuti langkah Mak Bandot ke kamar Rati. Ibu juga ingin tahu seperti apa kamar yang ditempati putrinya itu, sehingga betah sampai tidak pulang ke rumah lagi. Kriat, pintu kamar terbuka. Ibu Rati segera masuk ditemani Mak Bandot. Ibu merasa takjub melihatnya. Ranjang besar dan empuk lemari besar 3 pintu, kaca dan meja rias mewah. Apalagi jendelanya dengan gorden cantik. Kamar juga adem karena pakai AC. Pantas saja Rati betah di sini, gumam si ibu. Di meja rias ibu melihat foto Rati dan Bandot. Foto berdua dan Rati tersenyum.
Foto itu di bingkai kecil. Ibu mengambil foto itu lalu mengelus wajah Ratih. "Ibu udah di sini, Nak, tapi kamu malah tidak ada." Batin ibu sedih. Mak Bandut meninggalkan Ibu Ratih sendiri di kamar karena mendengar teleponnya berbunyi. Saat masih menatap foto Ratih, ibu sekilas melihat bayang Ratih di kaca, tersenyum pucat. Ibu menajamkan pandangannya, lalu menoleh ke belakang. Akan tetapi Ratih tidak ada. Ibu menoleh kembali ke kaca dan bayang Ratih sudah hilang. Di saat masih keheranan, tiba-tiba laci kecil di lemari terbuka. Di dalamnya menyembul sebuah buku berwarna coklat. Ibu penasaran, lalu mengambil buku diari Ratih. Akan tetapi ibu tidak bisa membaca. Lembar demi lembar dibuka dan terselip foto Ratih di situ. Namun, saat menemukan kertas yang terkena noda darah ibu, sontak langsung jadi penasaran. Diciumnya kertas bernoda itu, dan memang ada aroma darah yang sudah amis. Ibu mendengar langkah Mak Bandut menuju ke kamar. Cepat-cepat ibu memasukkan buku diari Ratih ke dalam tas kecil yang ibu bawa. Sebelum melakukan tindakan itu, ibu mendengar ada suara yang berbisik, "Ambil bukunya." Setelah memasukkan buku ke dalam tas, ibu pura-pura menatap foto Ratih dan duduk di kursi dengan sedih. Mak Bandot yang tiba melihat Ibu Ratih melamun, segera menepuk pundaknya. "Besan, saya tahu kalau Besan rindu Ratih. Kami di sini sangat menyayangi Ratih, karena Ratih anak yang baik. Maaf juga kalau Ratih tidak pernah pulang, karena di sini selalu sibuk. Ratih turut membantu usaha kami." Jelas Mak Bandut dengan akting baiknya. Padahal Ratih tinggal seperti di neraka. Tiap hari mendapat siksaan. Ibu tersenyum dan mengangguk. Setelah puas kembali ke ruang tamu. Namun saat akan keluar kamar, ibu mendengar suara halus di telinganya. "Ibu, terima kasih sudah datang ke sini." Ibu menoleh ke belakang. Namun tidak ada siapapun. Ibu mengangguk pelan dan tersenyum tipis, kemudian menutup pintu kamar. Bapak yang melihat kedatangan ibu segera menggeser duduknya. "Gimana, Bu? Sudah lihat kamar Ratih?" tanya bapak. "Sudah, Pak. Kamar Ratih besar, perabotnya juga mewah. Sepertinya anak kita hidup senang di sini," puji ibu dengan terpaksa, karena hatinya sedikit ragu setelah menemukan buku tadi. "Alhamdulillah kalau gitu, Bu. Sekarang kita sudah lihat keadaan Ratih. Jadi ibu sudah tenang kan?" tanya bapak lagi yang dibalas ibu dengan mengangguk. "Maaf ya Besan, kemari tidak berjumpa Ratih. Andai Besan kasih kabar, maka kami akan menyuruh Ratih pulang," ujar Mak Bandot beralasan. "Oh, tidak apa-apa Besan. Lain kali kami akan datang menjenguk lagi. Titip salam saja untuk Ratih dan Bandot. Semoga anak Bandot lekas sembuh," ucap Bapak sumringah. "Amin," jawab Bapak dan Mak Bandot bersamaan. "Kalau begitu kami pamit pulang dulu. Masih ada kerjaan yang belum diselesaikan," kata Bapak sembari beranjak bangun. "Titip makanan ini ya untuk Ratih." Ibu menyerahkan rantang susun yang berisi makanan. Mak Bandot menerimanya dengan senang, tanpa susah harus masak lagi. Bapak dan Ibu Ratih keluar rumah, diantar sampai pagar oleh besannya. Ibu masih sempat menoleh ke belakang. Dan saat memandang ke atas jendela kamar Ratih, ibu melihat bayangan Ratih melambai tangan. Wajahnya sedih dan mengalir air mata. Ibu tertegun dan membalas lambaian tangan Ratih. Semua heran melihat kelakuan Ibu Ratih dan turut menatap ke atas. "Ibu, melihat dan melambai pada siapa?" tanya Bapak heran. "Itu Ratih, Pak. Dia berdiri di jendela
Jawab ibu tersenyum. Bapak dan Mak Bandot ketakutan dan tersenyum kecut saat mendengar ibu berkata Ratih. Bapak cepat-cepat menarik tangan ibu dan menyetop becak. Kemudian pamit pada besan. Bapak dan Mak Bandot segera menutup pagar. Dan sebelum masuk ke rumah, keduanya bebarengan menatap jendela ke atas. Akan tetapi tidak melihat apapun. Sejurus kemudian keduanya merinding dan meninggalkan tempat itu. Sejak kedatangan orang tua Ratih, Mak Bandot merasa was-was. Tapi syukurlah, besanya tidak sampai curiga. Penjelasan demi penjelasan dijabarkan demi menutupi kebusukan di rumah itu. Rumah itu kini lenggang. Mak Bandot tak memungkiri kalau saat ini merasa kesepian di rumah. Pak Bandot sering pergi mengurus perkebunan. Bandot istirahat sementara di villa. Sementara anak bungsunya, jangan ditanya, seharian selalu keluyuran di luar. Tidak ada yang bisa dikerjakan Anto. Kesenangannya bergaul dengan preman. Terkadang juga sampai mabuk-mabukan. Pulang dalam keadaan teler sampai di rumah selalu diomelin Mak Bandot. Begitulah, sampai dalam keadaan mabuk, Anto meracu tak jelas memanggil Ratih. Ratih, oh Ratih, kemarilah sayang, aku kangen tubuhmu. Mak Bandot yang mendengarnya merasa heran, menampar pipinya dan bertanya yang dijawab Anto dengan tertawa. Mak, aku sudah mencicipi tubuh Ratih. Aku puas. Mana Ratih, Mak? Aku kangen tubuhnya. Bagai disambar petir, Mak mendengar ocehan Anto. Jadi, selama ini Anto juga ikut menodai Ratih. Kenapa tidak ada yang tahu dari mereka seorang pun? Gumam Mak Bandot pedih. Anto, sadar nak. Hal ini jangan sampai tahu Bandot. Kamu harus tutup mulut, kecam Mak. Namun Anto sudah tertidur pulas. Walau Mak Bandot tahu cukup Bandot dan suaminya saja yang mendapat kenikmatan dari Ratih, namun Anto turut juga. Mak khawatir Bandot akan murka. Dulu saat ketahuan suaminya sedang bermain dengan menantunya, Bandot sampai mengancam bapaknya. Akan tetapi Pak Bandot mengiming-imingi penghasilan perkebunan akan diserahkan pada Bandot setengahnya. Jadilah Bandot mengizinkan bapaknya ikut puas menikmati tubuh istrinya. Sedangkan Mak Bandot mendapat ancaman. Jika melarang, maka Mak Bandot akan diusir dari rumah. Mak Bandot tidak mau hidup jadi gelandangan. Dengan berat hati terpaksa menyetujui perlakuan bejat suaminya. Paginya, Mak Bandot membangunkan Anto dari tidurnya. Mak menggedorkan pintu kamar Anto hingga Anto terbangun. Anto, buka pintunya nak. Mak mau bicara, teriak Mak Bandot. Pintu terbuka. Kemudian Mak duduk di ranjang. Anto dengan mata yang masih ngantuk, terduduk lemas. Mak menepuk pundak Anto agar bisa mendengarkan Mak berbicara. Anto, Mak mau nagih hutang ke kampung. Selama 3 hari Mak di sana. Kamu baik-baik jaga rumah. Jangan tiap hari mabuk. Juga jangan bilang sama Bandot kalau kau sudah nodai istrinya, titah Mak. Anto terbangun kaget saat Mak berkata tentang Ratih. Mak tahu dari mana? Tanya Anto mendelik. Tadi malam saat mabuk, kau meracu memanggil Ratih, dan kau sudah puas dengannya. Anto nyengir dan memohon pada Mak agar jangan memberitahu Bandot. Mak mengangguk dan membelai kepala anak bungsunya dengan lembut. Sebejat apapun kelakuan anaknya, tetap saja dia menyayangi Anto. Mak Bandot hanya memiliki 2 anak lelaki saja, jadi keduanya sangat dimanja. Seperti biasa, walaupun sudah dinasehati Mak Bandot, Anto tetap pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Mungkin karena bebas tidak ada seorang pun di rumah, jadi Anto merasa leluasa tidak ada yang melarang dan mengomel. Malam itu, Anto pulang dalam keadaan teler berat. Anto menggedor pintu rumah.
Dia tidak ingat kalau tidak ada siapapun di rumah. Namun, pintu rumah terbuka dari balik pintu. Di sana Anto melihat sosok Ratih mengenakan baju tidur tipis dan seksi seperti masih hidup dulu. Bahkan kali ini hanya mengenakan lingerie, menampakkan tubuhnya yang mulus. "Ratih, benarkah ini kau?" tanya Anto tak percaya. Ratih hanya tersenyum manis dan menanggapi Anto, kemudian memapah dia ke sofa. Anto mencium aroma wangi di tubuh Ratih, wangi bunga melati. Nafsu Anto semakin liar, menciumi wangi tubuh Ratih, lalu menggendong Ratih masuk ke kamar. Anto sedikit heran, Ratih tidak menolak bahkan tersenyum manis. Sesampai di kamar, Anto menghempaskan tubuh Ratih di ranjang. Cepat-cepat dia membuka baju dan celana panjangnya. Setelah polos tanpa sehelai benang, segera dia mendekati Ratih di ranjang. Anto membuka lingerie Ratih satu persatu. Saat akan mulai beraksi, tiba-tiba lampu mati. Anto yang sudah kadung nafsu tidak peduli. Segera dilapnya bibir Ratih. Namun, dirasakan bibirnya berlendir dan berbau amis. Anto yang merasa heran segera menghidupkan lampu. Saat suasana kamar terang, Anto shock. Tidak ada Ratih lagi di situ. Ratih berubah menjadi sosok menyeramkan. Matanya mendelik menatap tajam ke arah Anto. Dari mulutnya keluar darah bercampur belatung. Anto bergidik dan merinding. Lalu ia mundur ke belakang, mencoba kabur. Tapi pintu dalam keadaan terkunci. Tiba-tiba sosok itu bangkit dan mendekati Anto dengan melayang. "Anto, kemari. Bukankah kau suka tubuhku?" Anto berusaha membuka pintu, berkali-kali menghentakkan handle pintu. "Tolong, tolong, tolong aku. Jangan sakiti aku. Kumohon," teriak Anto. "Kenapa kau lari, Anto? Kemarilah, peluk aku, nodai aku, seperti yang kau lakukan saat aku masih hidup." Saat Anto sudah putus asa, sosok itu semakin dekat, kemudian merentangkan kedua tangannya yang berkuku tajam. Anto yang melihatnya menjadi ketakutan. Digedor-gedor pintu kamar. Setelah harapannya sia-sia, Anto berlari menuju jendela. Namun, naas baginya, jendela terbuka sendiri. Anto yang sedang berlari tidak sempat memegang tepian jendela, hingga akhirnya dia terjatuh ke bawah. Brak! "Mampus kau, Anto." Sosok itu tertawa menyeringai dari atas. Sementara itu, di luar saat ada beberapa satpam yang sedang meronda mendengar suara jatuh. Mereka segera mengarahkan senternya ke rumah Mak Bandot. Mereka terkejut melihat tubuh terbaring penuh darah di halaman. "Duh, siapa itu? Ayo kita hampiri," ajak seorang satpam pada temannya. Mereka berusaha membuka pintu. Setelah masuk memastikan keadaan korban, memeriksa denyut nadinya, ternyata masih hidup. Syukurlah, ternyata masih hidup. Lalu, bagaimana dia bisa terbaring di sini? Dia jatuh dari atas. Lihat, jendela atas terbuka, ujar seorang satpam mengarahkan senternya ke jendela. Teman yang lain mengangguk. Kemudian mereka memanggil ambulans. Begitu mobil dengan suara siren meraung-raung itu datang, banyak warga yang penasaran, lalu keluar rumah dan berkumpul di depan rumah Mak Bandot. "Ada apa-apa ini, bapak-bapak?" tanya Bu Broto. "Pemuda ini terjatuh dari jendela atas. Darah mengucur deras dari kepalanya. Ya, untung saja masih hidup. Lalu kami segera memanggil ambulan ke sini," jelas seorang satpam. Para hadirin yang sudah ramai berkumpul bersamaan menatap jendela. Memang jendela dalam keadaan terbuka. Banyak yang bergosip. Ada yang mengatakan bahwa ia bunuh diri, dan ada yang berkata mungkin mabuk, jadi tak sadarkan diri hingga terjatuh dari jendela.
Namun, yang membuat mereka semua heran, kenapa jatuh dari jendela kamar Bandot dan Rati? Ada apa gerangan? Mereka hanya menggeleng tak mengerti. Seorang satpam bertanya kepada Bu Broto, tetangga sebelah rumah Pak Bandot. Kenapa tidak ada orang di rumah? Jadi tidak bisa mengabari keluarganya. Bu Broto lekas mengambil gawainya di rumah, kemudian menghubungi Mak Bandot di kampung. Sementara itu, di kampung Mak Bandot sedang tidur nyenyak. Tak mendengar gawainya berdering. Setelah 3 kali baru diangkatnya. Siapa sih? Malam-malam ganggu orang tidur aja, batin Mak Bandot kesal. Dilihatnya di layar Bu Broto memanggil, dan diangkatnya. Halo, ada apa Bu Broto? Tanyanya dengan malas. Jeng, cepet pulang, anakmu Anto kecelakaan. Terdengar suara Bu Broto di ujung sana. Apa? Teriak Mak Bandot kaget. Kecelakaan? Kecelakaan bagaimana Bu Broto? Katanya Anto jatuh dari jendela atas, kepalanya terbentur, dan banyak mengeluarkan darah. Yang memalukan lagi, Anto jatuh dalam keadaan bugil. Jelas Bu Broto. Mak Bandot ternganga mendengar penjelasan Bu Broto dan segera menutup pembicaraan. Malam itu juga, Mak Bandot kembali ke kota. Dibangunkan para bodyguardnya agar segera bersiap-siap menghidupkan mobil. Walaupun terheran-heran dan masih mengantuk, bodyguard itu tetap menjalankan perintah bosnya. Ayo kebut, segera dan antar saya ke rumah sakit Sentosa. Titah Mak Bandot usai naik ke mobil bodyguard yang hanya mengangguk. Mobil kijang yang ditumpangi Mak Bandot itu melaju dengan kencang membelah jalanan. Untung saja jalanan sudah sepi, jadi tanpa aral rintangan, mobil bisa bergerak luas. Mak Bandot duduk di belakang sendiri, sementara bodyguardnya duduk di depan dan seseorang sedang memegang setir. Sepanjang jalan Mak Bandot merasa cemas, khawatir dengan keadaan anaknya, dan merasa heran kenapa bisa terjadi hal seperti itu. Bagaimana Anto bisa terjatuh dari jendela? Kata Bu Broto, jatuh dalam keadaan bugil. Sungguh memalukan, gumam Mak Bandot. Di tengah kecemasan itu, Mak Bandot segera menghubungi suaminya. Baru sekali panggilan Pak Bandot sudah mengatakannya. Berarti belum tidur. Halo Pak, Anto kecelakaan, terjatuh dari jendela atas rumah kita dan sekarang berada di rumah sakit, kata Mak Bandot setengah berteriak. Apa? Kecelakaan? Pak Bandot tidak kalah kaget. Jadi bagaimana keadaannya sekarang? Ibu belum tahu, ini masih dalam perjalanan pulang dari kampung, mau ke rumah sakit segera, ujar Mak Bandot dengan cemas. Besok pagi Bapak pulang. Bu, sekarang Bapak masih sibuk, ada berkas yang masih harus disiapin, ucap Bapak dengan terkekeh. Ya sudah Pak. Pak, aku tutup dulu teleponnya ya. Nanti setelah sampai di sana, aku kabari. Mak Bandot mematikan gawainya. Sementara itu, Pak Bandot masih asyik bergumul dengan wanita simpanannya. Siapa Mas? Tanya wanita di samping Pak Bandot. Biasa perempuan tua itu menelpon, mengabarkan anaknya kecelakaan. Jadi sekarang Mas mau pulang? Tanyanya lagi. Enggak ah, besok pagi aja. Nanggung ini, aku masih kangen sama kamu, bisik Pak Bandot menjawil dagu wanita cantik yang tengah memeluknya. Pak Bandot segera menutup selimut dan mereka memadu kasih. Wanita muda itu bergelinjang menahan geli saat Pak Bandot menggelitik pinggangnya. Begitulah, saking asiknya mereka tenggelam dalam birahi. Tanpa mereka sadari, ada sepasang mata yang mengawasi keduanya dari sudut kamar. Dasar tua bangka, kelakuan bejatmu tidak berhenti juga. Tunggu giliranmu. Tawa sosok itu menyeringai. Sementara itu, Mak Bandot sudah sampai di depan pintu masuk rumah sakit. Segera Mak Bandot menuju resepsionis, bertanya tentang anaknya. Maaf suster, di mana pasien anak lajang yang kecelakaan jatuh dari atas? Tanya Mak Bandot gelisah. Bentar Bu. Oh,
pasien yang bernama Anto itu sedang berada di ICU. Dokter masih memeriksa. Silakan ibu tunggu di ruang tunggu, jawab susternya. Mak Bandot segera menuju ruang ICU. Di sana ada Bu Broto dan suaminya. Bu Broto khawatir tidak ada yang menjaga, jadi sembari menunggu Mak Bandot datang. Mak Bandot datang segera dan Bu Broto pun bangun. "Gimana Jeng, anak saya?" tanya Mak Bandot cemas. "Belum tahu Jeng, dokter di dalam masih mengoperasi Anto. Kita tunggu saja dulu. Ayo Jeng, duduk dulu," ajak Bu Broto menarik tangan Mak Bandot. Mak Bandot menatap ruang ICU. Lampu di pintu atas hidup, tanda operasi masih berjalan. Mak Bandot menunggu dengan harap-harap cemas dan berdoa semoga Anto baik-baik saja. Bu Broto yang tahu kegelisahan Mak Bandot segera menghibur sambil menepuk pundaknya. "Sabar Jeng, berdoa pada Allah supaya Anto bisa diselamatkan." Mak Bandot yang khawatir dengan keadaan Anto semakin tidak tenang duduknya. Sebentar bangun berdiri, kemudian duduk lagi. Begitu saja terus sampai Bu Broto terkantuk-kantuk. 1 jam kemudian, tiba-tiba lampu ruangan di ICU mati. Pintu terbuka dan keluar seorang dokter. Mak Bandot yang melihat dokter keluar segera berlari bertanya, "Bagaimana dok, keadaan anak saya? Apa anak saya tidak apa-apa?" Berondong Mak Bandot melancarkan pertanyaan. "Ibu keluarga pasien?" Dokter balik bertanya yang dibalas cepat dengan anggukan Mak Bandot. "Pasien sudah melewati masa kritis. Namun disayangkan, pasien dalam keadaan koma," tegas dokter memberi keterangan. "Apa? Koma dok?" Mak Bandot kaget dan hampir pingsan. Untung Bu Broto segera sigap memegang Mak Bandot hingga tidak sampai jatuh. "Kapan pasien akan siuman dok?" tanya Bu Broto menggantikan Mak Bandot yang masih linglung. "Kami masih terus memeriksa perkembangan pasien. Mungkin kalau pasien kuat, dalam 6 bulan bisa siuman. Karena pendarahan otak saat jatuh telah menyebabkan pembuluh darahnya ada yang pecah," terang dokter lagi. "Kalau begitu saya permisi dulu," ujar dokter sambil melangkah menuju ruangan lain. Mak Bandot yang mendengar perkataan dokter begitu syok. "Ya Allah, 6 bulan koma, nak." Isak Mak Bandot kemudian pingsan. Mak Bandot membuka matanya, menatap langit-langit. Saat akan bangun terasa kepalanya pusing dan di tangannya tertancap selang infus. "Ibu sudah sadar Bu?" tanya Pak Bandot memegang tangan istrinya. Mak Bandot melirik suaminya, kemudian teringat Anto dan terisak kembali. "Anto Pak, dia koma. Ibu tidak kuat terus melihat dia terbaring selama 6 bulan. Pak Bandot tidak tahu harus berkata apa. Walaupun sedih, tapi semua sudah terjadi. Ingin bertanya apa sebenarnya yang menimpa Anto hingga dia mengalami kecelakaan. Akan tetapi Anto sendiri tidak sadarkan diri. Saat masih dalam suasana sedih, terdengar pintu kamar diketuk. Beberapa orang berseragam polisi masuk untuk meminta keterangan perihal Anto. Setelah duduk, mereka mulai menginterogasi. Setelah kami periksa, sesuai hasil keterangan dokter dan saksi mata, bahwa pasien dinyatakan murni bunuh diri dengan terjun dari lantai atas. Dokter yang memeriksa korban juga memberikan beberapa petunjuk. Saat operasi menemukan cairan alkohol. Mungkin sebelum menjerumuskan diri, korban sedang dalam keadaan mabuk. Menurut satpam yang menjadi saksi, saat insiden terjatuh, tidak ada seorang pun berada di rumah. Apakah korban terbiasa mabuk? Tanya polisi pada bapak dan Mak Bandot. Keduanya mengangguk. Dan kemudian polisi melanjutkan. Dokter sudah memeriksa bagian tubuh korban. Tidak ada tanda kekerasan.
dan hanya mengalami benturan di kepala akibat jatuh dan menyebabkan koma. Untuk itu kasus ditutup karena murni bunuh diri akibat mabuk. Setelah memberi keterangan, polisi segera keluar sebelumnya meminta tanda tangan Pak Bandot di atas kertas yang membuat laporan bunuh diri Anto. Mak Bandot hanya bisa menangis meratapi nasib Anto. Seminggu setelah pulang dari rumah besan, Bapak Rati sedikit lega. Prasangka buruknya tentang Rati kini pudar. Apalagi sudah melihat langsung bagaimana hidup Rati di kota bersama mertuanya. Walaupun tidak bertemu dengan anak kesayangannya, akan tetapi bukti dan perkataan besan cukup membuat Bapak Rati percaya. Ibu Rati walau sudah tidak bermimpi buruk lagi, tetapi belakangan perilakunya kebanyakan diam. Ibu selalu teringat saat pulang dari rumah besan, Rati melambai dari atas jendela. Saat itu ibu tidak sadar bahwa Rati tidak ada di rumah mertuanya. Namun didorong rasa rindu yang sudah membuncah, refleks ibu membalas lambaian tangan Rati. Malam sehabis makan, bapak dan ibu berbincang di ruang tamu, membicarakan penghasilan dari hasil upah panen di sawah orang. Ibu sedang menghitung uang. Matanya berbinar saat melihat nominal semuanya. Alhamdulillah pak, pendapatan kita dalam 2 minggu sudah 400.000. Insya Allah dalam 2 minggu ke depan kita bisa menjenguk Rati lagi, ucap ibu bersyukur. Apa ibu sudah merindukan Rati lagi? Baru 2 minggu yang lalu kita ke sana, sahut bapak. Ya wajar dong pak, kemarin kita tidak bertemu Rati. Jadi besok-besok kalau kita ke sana kudu mesti ketemu Rati. Titik. Manyun. Ibu sembari masuk ke kamar, lalu kembali membawa tas kecil. Ibu memasukkan sebagian uang untuk belanja ke dalam dompet. Namun saat akan mengeluarkan dompet, sebuah buku terjatuh dari tasnya. Buku siapa? Gumam ibu. Ditimang-timang buku itu di tangannya sambil mengingat. Buku apa itu bu? Tanya bapak heran. Tiba-tiba ibu tersenyum. Ternyata buku yang terikut di tasnya saat berkunjung ke rumah besan. Anu pak, kemarin itu saat ibu melihat kamar Rati, tiba-tiba laci kecil di lemarinya terbuka sendiri. Ibu penasaran ada apa di dalamnya. Ternyata buku diari Rati pak, jelas ibu sambil membuka lembar yang terselip foto Rati. Ibu kok ngambil gak bilang-bilang? Nanti Rati mencarikan gimana? Ujar bapak marah. Rati gak akan marah pak. Kalau dia perlu pasti akan kemari mengambilnya. Kan sudah lama juga dia gak pulang. Jadi buku ini bisa jadi alasan dia menjenguk kita, kata ibu tertiba mendapat ide. Bapak manggut-manggut setelah mendengar kata ibu. Sejurus kemudian dia tersenyum. Ternyata ibu cerdas juga. Tak salah aku memilih istri, puji bapak menjawil hidung ibu. Bapak apaan sih? Ibu jadi malu, ucap ibu nyengir. Tapi pak, sayangnya kita tidak bisa membaca tulisan Rati ini. Ibu penasaran juga. Soalnya ada noda darah di lembaran buku ini, cemas ibu. Masa bu? Coba bapak lihat. Ibu membuka lembaran bernoda darah itu, lalu menunjukkan pada bapak. Setelah diteliti, ternyata memang benar, itu darah. Bagaimana ini pak? Siapa yang harus kita minta tolong untuk membacanya? Kita jangan suruh sembarangan orang. Biar tidak jadi gosip, kita simpan saja dulu. Nanti kalau sudah ketemu orang yang tepat, baru kita tunjukkan, titah bapak. Sementara asyik membicarakan buku Rati, di luar ada yang mengucap salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab bapak dan ibu. Kemudian ibu bangkit menuju pintu dan membukanya. Terdengar derit pintu terbuka. Di luar berdiri seorang pemuda tampan menggunakan jaket dan tas. Sepertinya datang dari jauh. Apa benar
Ini rumahnya Rati Anggra ini? Tanyanya. Memang nama asli Rati adalah Ratih Anggra ini. Benar? Ada perlu apa, nak? Jawab ibu. Bu, suruh masuk dulu tamunya, ujar bapak dari dalam. Ibu pun terkekeh malu, kemudian menyuruh pemuda itu masuk. Setelah masuk disalami bapak dan ibu Rati. Duduk, nak, pinta ibu. Maaf kalau malam-malam saya mengganggu bapak dan ibu, ucapnya dengan sopan. Bapak dan ibu mengangguk mengatakan tidak apa-apa. Perkenalkan, nama saya Hendra Gunawan. Saya teman sekolah Rati dulu. Oh, teman sekolah toh, gumam bapak dan ibu lirih. Pemuda itu menghembuskan nafasnya pelan, kemudian melanjutkan. Sudah lama tidak bertemu Ratih. Tidak tahu kabar Ratih sekarang. Namun sudah seminggu ini saya selalu bermimpi tentang Ratih. Apakah Ratih baik-baik saja, Pak, Bu? Bapak tersenyum mengangguk. Tapi ibu menunduk sedih. Melihat ekspresi yang beda dari keduanya, Hendra merasa heran. Sebenarnya dulu saya sempat menyukai Ratih. Sekarang rasa suka itu masih ada. Akan tetapi selama beberapa tahun ini saya tidak mengetahui kabar Ratih lagi karena kami terpisah jarak. Sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutannya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.